Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Kalau mau bikin benih atau mau menyilangkan padi, bunga sempurna atau bunga pisah rumah? Pisah rumah. Pisah rumah. Nah, bagi rong kelompok wae ya. Monggo. Nah, tahun 2002 kami bekerja sama dengan Yayasan Pil Indonesia punya program pelatihan. Jadi kami mulai masuk ke pemuliaan tanaman. Jadi pemuliaan tanaman itu bukan hanya padi, akan tetapi padi dan sayuran. Karena kebutuhan masyarakat atau khususnya manusia ini bukan hanya konsumsi nasi, akan tetapi butuh sayur mayur juga. Labu. Kayaknya padi, sok. Kalau SL kan kayak gitu, tapi ada krayon apa. Cantik, nanti kan dipresentasikan. Tujuan peserta untuk menggambar morfologi ini, morfologi bunga khususnya, bunga padi, kalau yang untuk menghilangkan padi, kalau untuk sayuran khususnya labu, jadi supaya mengetahui mana bunga jantan, mana yang bunga betina. Dan kalau yang labu, bunga pisah rumah, bagaimana mengawinkannya, bagaimana mengemaskulasinya. Jadi kalau padi, yang mana yang harus dikebiri, yang mana yang harus dibiarkan gitu. Nanti serbuknya menyerbukinya gimana gitu supaya nggak salah nanti. Yang kedua ini adalah kelopak bunga. Maaf gambarnya seperti ini ya. Itu fungsinya untuk penyangga buah dan penyalur makanan. Dan sedangkan perkawinan itu akan melindungi dari. Kalau pawarsia itu pertama itu orangnya tegas gitu loh Bu. Nggak mencela-mencele. Kata kalau A ya A. Terus dia itu orangnya itu gimana ya? Kalau sesama petani dia tuh lebih keilmuannya lebih terbuka gitu Bu. Nah ini ada kelopaknya kan, ada 4 bagian di dalamnya itu. Nggak jadi buah ya? Siapa kira-kira yang mengawinkan itu? Atau sama Serangga ya, atau manusia? Saya kenal dengan Pak Warsia pada tahun 2008. Waktu itu ada program SLPT, Sekolah Lapang Pemulihan Tanaman. Dan kelompok kami waktu itu diambil sebagai calon peserta. Dan kemudian pada waktu itu langsung ada SL. Tawon itu kakinya kayak kuas, nginjek-injek ini nempel. Nah nempel, sak kepala putikin barisan kie. Nah kepala putikin barisan kie. Oleh karena bunga. Pertama tuh ya Bu ya, yang pasti saya tujuannya untuk apa ya? Untuk wawasan saya gitu sebagai petani. Jadi dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ya dari persilangan padi contohnya, saya kan menjadi tahu dari petani awam ya, alhamdulillah bisa tahu cara menyilangkan padi gitu. Sore ini laki-laki ini nggak boleh di kamar itu kan, harus keluar. Artinya harus dikebiri, ya toh? Nah, yang ini harus dibuang. Bunga padi dan labu untuk perbandingan antara bunga sempurna atau bunga satu rumah dengan bunga beda rumah. Waktu SL itu kami belajar tentang pertanian berkelanjutan maupun pertanian yang tidak berkelanjutan. Nah, kemudian dipelajari morfologi tanaman padi, teori persilangan, dan seleksi. Dan sampai dengan saat ini varietas-varietas kami ya udah cukup banyak dan sudah tahap seleksi yang hampir rata, udah serempak gitu. Juga di lahan ini ada tanaman pemurnian, jadi ada yang belum murni perlu dimurnikan. Nah ini lahan pemurnian varietas. Jadi bukan hanya dari kelompok ini, tapi memang satu rangkaian antara SL, TL, lanjutannya pemurnian. Jadi ada tanaman TL-nya tindak lanjutnya di sana, tanaman tindak lanjut daripada hasil persilangan. Karena tapi kita cek coba kayak apa tanamannya. Tapi juga di sini ada tanaman-tanaman pemurnian supaya sebelum dirilis, sebelum dilepas atau sebelum
ada uji multilokasi di beberapa tempat, kita harus melakukan pemurnian dulu. Kalau gitu, ini kan udah caranya kayak gitu ya. Jadi kalau mendapatkan dari satu galur, ini kan F4 terus mau menjelang F5 mau dipisah. Terus yo kalau produksi komponennya yo mulainya yang gulirnya banyak gitu loh. Udah diputuskan bahwa saya mau menyilangkan paritas A dengan paritas ini contohnya. Kalau yang kenapa ini disilangkan? Karena ini produksi kokoh, artinya udah bagus menurut ukuran kami. Nah terus rumpun yang kayak apa yang diambil? Rumpun yang ada sepertiga bagian, belum semua keluar. Nah kayak gini, pas untuk persilangan. 25 sampai 35 butir gabah per male, jangan terlalu banyak. Ilmu warisan nenek moyang itu tentang perbenihan itu hilang. Nah, itu jadi tertarik, maka tergugah, tertarik. Oh berarti, oh ya, akulah yang harus ikut mulai menggali ilmu-ilmu pemuliaan warisan nenek moyang kita. Nah, diperiksa pakai lup. Ada kalau ada kuning-kuning berarti bunga jantan ada yang ketinggalan. Nah itu. Ini karena ditutup kayak gini seharusnya nggak ditutup. Karena angin. Nah harapannya bisa membuat paritas sesuai kebutuhan petani. Di samping paritas yang produksinya tinggi, umurnya genja, disukai pasar, rasa nasi enak. Itu terus tahan hama penyakit, terus apa lagi kira-kira ya tadi jelas tahan kering gitu loh, udah jelas ya, berkaitan dengan perubahan iklim gitu loh. Jadi karena perubahan iklim itu bisa jadi banyak hujan, bisa jadi kurang hujan gitu loh. Kalau banyak hujan terjadi banjir, kalau kurang hujan ya terjadi kekeringan. Nah, bagaimana membuat paritas yang tahan kurang air, artinya kekeringan gitu. Nanti diikat, dijemur sama amplopnya, karena khawatir ada burung. Nah, ini makan. Ini kan digantung pakai benang. Wes ya? Wes. Ya istriku ya kadang-kadang yo ngambek gitu loh. Tapi ya kasih penjelasan, Bu, yo hitung-hitung ibadah lah gitu sesama petani. Akhirnya ibu juga ya bukan agak agamis gitu, jadi menyadari tentang sosial gitu. Jadi insya Allah ke depan kalau aku punya sesuatu dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi petani yang lain, yo mudah-mudahan Gusti Allah mual samar lah gitu. Ya, pensiun ora? Le, Siji, loro, telu, 48 ya. dijual ya di payu. Udah padine uli itu siapa? Seleksian uli apa ngawinaken kapan jadi beras aku kadang-kadang kurang enak. Kadang-kadang ya nasi wangi, nasi diselipe remuk, nasi diselipe bagus. Ya warna-warna sih sampai 70 macam tau babu. Iya tandure apa petakan dipetaki ibuku sih muter-muter. Aja panen. Waduh, bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Yuk. Iya sih deh. Ya biasa. Dolan-dolan, keliling-keliling, dolan batur-batur. Anan. Di pari apa? Pari alhamdulillah. Wah,
Kenapa bisa alhamdulillah namanya? Anti tikus. Anti tikus. Artinya yang lain kena tikus, ini nggak kena tikus. Alhamdulillah. Nah, Dharma Ayu artinya sampeyan ki ning jengkok wis duwe 8 varietas. Yang penting kan hasilnya para petani ki dirasakan oleh petani sekitar ya. Kayak temen itu loh untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi koyo apa perbedaannya? Ini sekilas. Jadi bukan sekali lagi bukan aku cari tandingan, tapi kenyataannya kalau ini Cierang sekilas dibandingkan malenya aja, yo tuh kan sekilas dipandang. Kalau tentang lebih suka kesukaannya itu diserahkan ke teman-teman petani karena semua orang nggak sama keinginannya. Disesuaikan dengan kondisi lahannya, disesuaikan dengan oh aku pengen nanam yang rasanya kayak gini, pengen nanam yang umurnya kayak gini. Makanya baik dari pemerintah yang bernip juga bervariasi berbagai varietas jenisnya, dari petani pun nggak kalah. Nah, aku sendiri punya 50 galur kok, ditambah dengan punya teman-temanku ya di Jengkok juga punya hampir 10, apalagi di Gabus Wetan atau yang lain kan kalau dikumpulnya juga banyak. Nah, itu kira-kira jadi soal suka suka secara alami aja, mana yang terbaik menurut petani itu yang dikejar. Ini koleksi dokumentasi hasil seleksi musim tanam gadu 2011 semua, musim gadu 2011. Nah, kurang lebih kalau tak hitung ada 50 jenis lebih. Kalau yang ini varietas lokal, padi zaman dulu. Masih seleksi cari kemurniannya atau yang terbaiknya. Nah, selain memurnikan juga kami melakukan screening cekaman kekeringan berkaitannya dengan perubahan iklim. 24 kali menyilangkan. Tahun kemarin ada 102 jenis galur harapan. Tapi masih proses seleksi musim gadu 2011 ini menurun menjadi 54 jenis galur harapan kayak yang ini yang di belakang kita ini, yaitu hasil musim gadu musim kedua tahun 2011 ini. Nah, ini yang karena kenapa dari 100 sekian menjadi sekian, karena masih proses seleksi, jadi yang jelek ngapain jelek ya buang aja gitu loh. Menanya nggak ada yang bagus, oh ngapain buang aja ngerepot-repotin. Kalau Cierang itu biasanya sepintas aja dari tanaman sama awalnya, namanya bareng. Sidang paripurna. Apa? Tahun berapa tuh mulai beda-beda? Kan bareng ya, Bli? 2009 sampai 2011. Apa alumni SL Benih Padi dan Sayuran. Tapi kalau hanya Angkatan panen pribadi gue bahasa itu. baru mulai 1 panen, minggu lagi udah mulai panen. Kami punya organisasi. Organisasinya namanya IPPHTI, Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia. Berdiri tahun 1999, yaitu di Jogja. Kebetulan pada periode 99-2003 saya sendiri diminta atau terpilih menjadi pengurus nasional koordinator bidang sains, bidang penelitian. Karo Karangampel. Beda. Kan beda kecamatan tapi kan letakkan ada. Iya. Nah, kenapa? Iya, global warming. Kan ngomong dulu. Warning. Ayo mulai maning. Ano kian? Tahu bang itu. Iya. Iya. Nah,
kita ini kan yang rutin, karena organisasinya juga organisasi petani. Jadi yang rutin itu pada saat menjelang musim tanam. Waktunya tidak tentu. Yang penting ini tanda-tandanya kalau mulai menjelang musim tanam kita kumpul, dan menjelang mau panen. Kenapa menjelang mau panen? Itu karena kita melakukan pemulihan benih. Jadi adalah tentang proses seleksinya bagaimana. Ma regane anget. Ah, cara bos seneng ning kebo apa? Bonteng Makassarnya ada istilahnya. Bonteng apa? Petani khususnya organisasi kami PPHTI adalah bagaimana membangun kreativitas petani, bukan hanya kita ketergantungan terhadap orang lain, karena kan input produksi sampai dengan saat ini petani ini banyakkan mengandalkan orang lain ketimbang mengandalkan potensi yang ada di kita sendiri. Kayak benih dari orang lain, pupuk dari orang lain, semuanya dari orang lain. Lah, kitanya mana? Persilangan Wadarmin yaitu Gadis Indramayu sampai 10 bau derek batang bagi yang tanamnya Kari. terakhir gitu. Iya. Penyebaran ilmu perbenihan itu ke petani, sesama petani juga, supaya ada generasi penerus, ada melestarikan pengetahuan, pemahaman tentang perbenihan tidak punah begitu saja. Itu tujuan utamanya. Jadi melestarikan ilmu pemuliaan dari nenek moyang kita tidak punah, supaya lestari ke anak cucu berikutnya gitu, tidak tergantung. Yang kedua, yang selanjutnya membuat harapannya menciptakan petani mandiri, bukan petani tergantung pada pihak lain. Khusus bibit. Belum